Shalom semuanya, puji Tuhan kita sudah memasuki hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Kita selalu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita semua. Dan saya bersyukur untuk kembali bisa menemani Bapak Ibu dalam renungan malam yang saya post setiap hari untuk menemani kita sebelum kita beristirahat dan memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan renungan ini, Saudara bisa like, komen, dan share video ini, rekaman suara saya ini kepada sebanyak mungkin orang, dan juga subscribe channel GB Immanuel sehingga saudara tetap update mendapat video-video yang baru dari pelayanan kami dan orang lain pun diberkati melalui renungan malam ini. Saya menyapa saudara di belahan dunia manapun yang Tuhan kehendaki untuk saudara bisa mendengar renungan malam ini. Puji Tuhan, hari ini renungan malam diambil dari ayat hafalan yang tidak terlalu panjang mengenai salah satu porsi dalam perlengkapan senjata rohani kita melawan si jahat, yaitu dalam Efesus 6 ayat 15 yang berbunyi demikian. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Tentunya ayat ini ada dalam porsi perikop yang berjudul perlengkapan rohani. Kalau kita membaca mulai dari ayat 13, Paulus memberikan beberapa perlengkapan rohani dengan memberikan analogi perlengkapan perang setiap individu dari tentara Romawi pada saat itu. Paulus memberikan beberapa analogi. Mulai dari ayat 13 dia mengatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Maksud saya tentara Romawi yang pada saat itu berperang seringkali one on one, mereka harus menggunakan perlengkapan perang, dan Paulus menggunakan analogi ini. Berdirilah tegap, ayat 14, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirah keadilan. Lalu ayat hafalan kita 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Lalu ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita hanya konsentrasi dari ayat 15, yaitu mengenai kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini adalah gambaran tentara Romawi yang pada saat berperang, mereka harus menggunakan sandal atau sepatu atau kasut yang sangat baik, sehingga footwork mereka atau kuda-kuda mereka itu bisa kuat. Kalau sepatunya loose atau kasutnya tidak baik, tentunya akan mempengaruhi comfortability mereka dalam berperang atau dalam bertempur. Nah, Paulus memberikan analogi ini untuk memberikan dorongan semangat kepada jemaat di Efesus agar kasut mereka siap, sedia, rela memberitakan Injil. Jadi dari yang jasmani mengenai perlengkapan perang tentara Romawi, Paulus mengaplikasikannya untuk kehidupan rohani, yaitu kaki kita, kaki jemaat Tuhan di Efesus termasuk kita semua harus rela dan siap memberitakan Injil. Artinya kita berjalan kemanapun, kita mengambil setiap opportunity, kita mengambil setiap kesempatan untuk memberitakan Injil. Artinya kita mesti punya kerelaan, kemauan yang teguh untuk memberitakan Injil. Jadi dalam memberitakan Injil kita tidak boleh terpaksa. Kita harus melakukannya dengan sukarela dan menikmatinya as an enjoyment. Kalau ini kita lakukan, saya percaya kita semua akan menjadi pemberita-pemberita Injil yang efektif. Saya tidak tahu di mana Tuhan tempatkan saudara. Mungkin di lingkungan pekerjaan, di lingkungan sekolah saudara, di rumah saudara sendiri mungkin ada family yang belum kenal Tuhan. Saudara harus memberi teladan dalam kehidupan kerohanian saudara dan jangan lupa mengingatkan mereka dan memberitakan Injil. Saya pun beberapa waktu yang lalu saat di Indonesia, saya juga memberitakan Injil kepada kakak-kakak saya, pada family saya yang belum mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Saya sampaikan itu mengenai kebenaran firman Tuhan.
mengenai kebenaran Injil kepada mereka. Sekali lagi, tugas kita adalah rela dan mau melakukan. Sedangkan tugas Roh Kudus menyadarkan dan mempertobatkan orang lain, orang tersebut. Kita jadi bekerja sama dengan Tuhan. Kita sebagai kepanjangan tangan Tuhan, mulutnya Tuhan, kakinya Tuhan untuk memberitakan Injil. Sementara tugas mempertobatkan orang itu pekerjaan Roh Kudus yang hanya bisa melakukan. Saat mereka bertobat, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk semangat memberitakan Injil dan menjadi teman terbaik sebelum kita beristirahat. Biar sepanjang malam saya berdoa saudara semua tidur dalam naungan Tuhan, sehingga pemeliharaan Tuhan nyata sepanjang tidur kita, dan besok pagi kita bangun dengan semangat yang baru untuk menjalankan aktivitas kita dengan sukacita. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.